Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ba'd. Terima kasih Anda sudah mampir ke video ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Dengan melakukan subscribe, Anda mendukung channel ini untuk upload video-video menarik hampir setiap hari. Kisah Nabi Nuh alaihi salam merupakan salah satu kisah fenomenal di dalam sejarah umat manusia. Dan hampir semua dari kita pernah mendengar kisahnya. Banyak hal-hal luar biasa yang terjadi dalam kisah beliau. Namun tentu saja kisah tersebut menyimpan banyak sekali misteri. Dalam video ini kita akan mengungkap beberapa misteri yang tersimpan dalam kisah Nabi Nuh alaihi salam. Dalam video ini kita akan mencoba mengungkap beberapa informasi yang jarang diungkap. Pertanyaan-pertanyaan misteri muncul dari kisah Nabi Nuh alaihissalam, antara lain, siapa sebenarnya Nabi Nuh? Kapankah peristiwa badai topan Nuh terjadi? Di mana lokasi Nabi Nuh alaihissalam dan di mana kapalnya berlabuh? Sebesar apakah kapal Nabi Nuh dan bagaimana ia membangunnya? Seperti apakah banjir topan besar yang menimpa dunia saat itu? Apakah seluruh planet bumi tenggelam dalam air? Apa yang terjadi dengan para penghuni kapal Nabi Nuh setelah badai topan berakhir? Oke teman-teman, pertanyaan pertama. Yang pertama, siapakah sebenarnya Nabi Nuh? Nabi Nuh ialah masih keturunan Nabi Idris dan Nabi Adam. Jika kita urutkan, nasab beliau ialah Nuh bin Al-Malik bin Akhtuh bin Mutushalih bin Idris atau Akhnuh bin Muhaidil bin Baris bin Krinan bin Anush bin Thith bin Adam alaihi salam. Maka jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam kurang lebih adalah 8 generasi. Setelah umat manusia beriman dan bertauhid di masa Nabi Adam dan Nabi Idris, lambat laun mereka melenceng lagi dari ajaran yang benar. Mereka menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diutuslah Nabi Nuh untuk meluruskan kembali akidah umat manusia, agar semua kembali bertauhid dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Nuh ialah nabi pertama yang diturunkan dengan syariat. Syariat beliau menghapus syariat-syariat sebelumnya. Nabi Nuh dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala usia yang panjang. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut, dan sungguh telah kami utus Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Maka ia, Nabi Nuh alaihissalam, tinggal bersama kaumnya 1000 tahun kurang 50 tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Surat Al-Ankabut ayat 14. Dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi Nuh diangkat menjadi nabi saat usianya 450 tahun. Ia pun berdakwah mengajak kaumnya beriman selama 950 tahun. Dan setelah terjadi badai topan, Nabi Nuh masih hidup selama 50 tahun. Maka total usia beliau ialah 450 tambah 950 ditambah 50 menjadi 1450 tahun. Maka kini jelas sudah bahwa Nabi Nuh ialah seorang nabi dari nabi-nabi Allah yang juga keturunan nabi. Beliau berdakwah mengajak kaumnya untuk beriman dan beliau dikaruniai usia 1450 tahun. Pertanyaan kedua, lalu kapankah badai topan Nabi Nuh terjadi? Para sejarawan berpendapat bahwa Nabi Nuh hidup di milenium kedua sejak dunia diciptakan. Maka jika Nabi Adam ada di milenium pertama, maka Nabi Nuh hidup di milenium kedua. Lalu tahun berapa sebelum Masehi? Angka pastinya tentu saja sulit kita pastikan. Namun, para sejarawan secara umum berpendapat bahwa peradaban umat manusia di dunia dimulai sekitar 7000 tahun sebelum Masehi. Maka jika demikian, Nabi Nuh hidup sekitar tahun 6000 sebelum Masehi. Jika Nabi Nuh hidup sejak 6000 tahun sebelum Masehi, maka jika ditambahkan dengan usia beliau 1450 tahun,
Maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kemungkinan badai topan yang terjadi di masa beliau terjadi di milenium ketiga dari peradaban manusia atau milenium kelima sebelum Masehi atau sekitar 4.500 tahun sebelum Masehi. Pertanyaan ketiga, di manakah lokasi Nabi Nuh? Di manakah beliau diutus dan berdakwah? Lalu di manakah kapal beliau berlabuh? Perlu kita ketahui bahwa merupakan hal yang sulit untuk memastikan hal yang terjadi di masa lalu karena kurangnya sumber data dan karena sudah banyak perubahan yang terjadi bersamaan dengan perubahan zaman. Ada beberapa pendapat tentang keberadaan kaum Nuh. Sebagian mengatakan ada di negeri Syam, ada pula yang berpendapat di negeri Turki. Namun kebanyakan sejarawan berpendapat bahwa kaum Nuh berada di wilayah Irak. Mengapa mereka berpendapat bahwa Nabi Nuh ada di Irak? Tidak lain dan tidak bukan karena Irak merupakan salah satu pusat peradaban manusia yang tertua. Karena kaum Nabi Nuh hidup di masa yang sangat lampau, yaitu sekitar tahun 4500 sebelum Masehi. Maka kemungkinan kaum Nuh hidup di wilayah Irak, yaitu wilayah yang berada di antara dua sungai Efrat dan Dejlah. Karena wilayah inilah yang memiliki peradaban tertua dan peninggalan arkeologis menyebutkan bahwa di wilayah tersebut sudah ada peradaban yang cukup maju sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Untuk pertanyaan tentang di mana kapal Nabi Nuh berlabuh akan saya coba jawab di akhir video. Pertanyaan keempat, sebesar apakah kapal Nabi Nuh? Bagaimana beliau membangunnya? Sebagai seorang muslim, tentu saja kita meyakini bahwa semua kisah yang diceritakan di dalam Al-Quran ialah kebenaran yang tidak dapat dipungkiri. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah Nabi Nuh dengan sangat rinci. Salah satu potongan kisah Nabi Nuh dapat kita temui di dalam Al-Quran ialah kisah pembuatan kapal. Nabi Nuh surat Hud ayat 31 dijelaskan, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Surat Hud ayat 37. Dan buatlah kapal dengan pengawasan kami dan wahyu dari kami, dan jangan berbicara denganku tentang orang-orang zalim, sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Jika kita melihat ayat tersebut, maka kita akan dapat memahami bahwa Nabi Nuh mendapatkan keterampilan membangun kapal melalui wahyu. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana Nabi Nuh mendapatkan kayu yang ia butuhkan untuk membangun kapal tersebut? Dalam kitab Tarikh Anbiya, Al-Khatib Al-Baghdadi menjelaskan bahwa saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal, Nabi Nuh bertanya, di mana kayunya? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh untuk menanam pohon. Maka beliau pun menanam pohon, dan pohon tersebut tumbuh dalam waktu 20 tahun. Ada pula yang berpendapat bahwa pohon tersebut siap ditebang setelah 40 tahun. Setelah kayunya tersedia, malaikat Jibril pun turun dan memberikan wahyu tentang ukuran-ukuran yang harus dibuat. Menurut sebagian riwayat, Nabi Nuh memiliki keterampilan sebagai tukang kayu, maka ia telah memiliki pengalaman dalam mengolah kayu. Ia dibantu oleh ketiga anaknya, Sam, Ham, dan Yafis. Ada yang berpendapat juga bahwa beliau juga membayar orang untuk membantunya membangun kapal tersebut. Sebesar apakah kapal Nabi Nuh? Pastinya kapal itu sangat besar. Disebutkan bahwa kapal Nabi Nuh terdiri dari 3 lantai. Panjangnya ialah 80 zira. 1 zira ialah 1 siku atau panjang dari sikut sampai jari tengah. Berapa tepatnya ukuran 1 siku ini masih perdebatan, kira-kira panjangnya sekitar 18 inci. 18 inci, 1 incinya jika diubah ke cm maka dikalikan dengan 2,54 cm, maka 18 inci sama dengan 45 cm kurang lebih. Maka jika panjangnya 80 zira dikalikan 45 cm, maka kurang lebih 36,57 meter. Sedangkan lebarnya ialah 50 zira dikalikan 45 cm sama dengan kurang lebih 22,5 meter. Sedangkan pendapat lain mengatakan panjangnya 600 zira
atau sekitar 270 meter. Lebarnya 60 ziro atau 27 meter. Sedangkan dalam kapal tersebut 30 ziro atau sekitar 13,5 meter. Ada 3 pendapat tentang kayu yang digunakan. Ada yang mengatakan syamshat atau kayu buksus, dilb atau platanus, atau saj atau tektona. Kapal Nabi Nuh juga dicat baik di dalam maupun di luar. 3 lantai yang ada di dalam kapal tersebut dibagi untuk menampung 3 kelompok. Lantai atas untuk manusia, lantai tengah untuk burung, dan lantai bawah untuk hewan-hewan mamalia dan hewan-hewan melata. Selain itu, tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian juga ikut dibawa di lantai paling atas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 40, hatta idza jaa amruna wa farat an-nuru kul nahmil fiha min kullin zawjayn itsnain wa ahlaka illa man sabaqa alaihi al-qawlu wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil. Maka ketika datang perintah kami dan tanur atau semacam kompor telah mengeluarkan air, kami berkata, bawalah di dalamnya, dalam perahu itu, dari setiap makhluk sepasang, dan hancurlah kecuali yang telah diberi ketetapan dan orang-orang yang beriman, dan tidaklah beriman bersamanya kecuali sedikit. Dari kisah di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kapal Nabi Nuh sangat amat besar. Kenapa? Karena Nabi Nuh mampu menampung segala macam binatang, semua berpasang-pasangan. Bayangkan hewan-hewan yang beragam macamnya itu semua dapat ditampung masuk oleh kapal Nabi Nuh. Sedangkan jumlah orang beriman yang ikut dalam kapal Nabi Nuh kurang lebih sebanyak 80 jiwa. Pertanyaan kelima, seperti apakah banjir topan besar yang menimpa dunia saat itu? Apakah seluruh planet bumi tenggelam dalam air? Dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab badai topan yang begitu dahsyat. Air datang tanpa henti dari langit dalam bentuk hujan, dan tanah pun ikut mengeluarkan air dalam bentuk mata air. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 11-12, "Fafatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir wa fajjarnal arda 'uyuna faltaqal ma'u 'ala amrin qad qudir." Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan air yang banyak, dan kami luapkan bumi dengan mata air. Maka bertemulah air dari langit dan dari bumi dalam perintah yang telah ditetapkan. Al-Khatib Al-Baghdadi menjelaskan bahwa air yang mengalir dari langit dan bumi tersebut menenggelamkan daratan begitu dalam, hingga tinggi air melebihi gunung-gunung sejauh 30-60 ziro atau kurang lebih 13-27 meter. Karena itulah anak Nabi Nuh yang kafir dan tidak mau ikut kapal Nuh tetap tenggelam meskipun ia berlindung ke atas gunung. Pertanyaan penting yang sering dipertanyakan para sejarawan ialah, apakah banjir tersebut meliputi seluruh bumi? Sebagian mengatakan bahwa banjir tersebut menyelimuti seluruh bumi. Namun ada pula yang berpendapat bahwa banjir tersebut hanya menenggelamkan sebagian wilayah. Disebutkan bahwa banjir tersebut tidak melewati wilayah Hamazan, yaitu salah satu kota di wilayah Iran. Jika demikian, maka bisa jadi banjir Nabi Nuh hanya meliputi wilayah Irak dan sekitarnya dan tidak sampai menutupi seluruh permukaan bumi. Seorang peneliti bernama Muhammad El-Bestawesi mengungkap dalam sebuah penelitian berbentuk artikel jurnal bahwa terdapat bukti geologis dan hidrologis yang menunjukkan bahwa terdapat luapan air yang pernah terjadi secara tiba-tiba di wilayah teluk di sebelah timur Jazirah Arab. Banjir tersebut terjadi secara tiba-tiba dan berlangsung sekitar 11.000 sampai 8.500 tahun yang lalu. Banjir ini memenuhi wilayah Sumer lama dan sebagian semenanjung Arab. Bentuk lembah-lembah yang ada di sekitar wilayah tersebut menunjukkan bahwa pernah ada genangan air yang besar yang luasnya sekitar beberapa kilometer dengan kedalaman beberapa puluh meter. Teori ini dapat dites secara ilmiah, dan banjir tersebut menurut Dr. Bestawesi merupakan sistem perairan secara drastis
dan sangat berpengaruh pada peradaban manusia yang ada di sana. Saya pribadi berpendapat bahwa banjir tersebut tidak menyelimuti seluruh bumi. Namun, nampaknya banjir tersebut menyelimuti sejumlah wilayah yang sangat luas dari bumi. Allahu a'lam. Namun nampaknya banyak sejarawan yang meyakini bahwa saat kapal Nabi Nuh berlabuh, peradaban-peradaban besar yang ada di dunia telah hancur. Termasuk legenda Minangkabau yang menyatakan bahwa peradaban Minangkabau dimulai setelah usainya banjir Nabi Nuh. Selain itu ada pula beberapa teks kuno yang menceritakan secara rinci tentang banjir besar yang pernah terjadi di wilayah Mesopotamia, Irak dan sekitarnya. Teks yang menceritakan tentang banjir besar tersebut ada 3 macam, yaitu Gilgamesh, Atrahasis, dan Eridu Genesis. Dan ketiga teks tersebut juga dianggap teks-teks suci milik bangsa Mesopotamia. Selain itu, Bible juga menceritakan banjir Nabi Nuh dengan cukup rinci. Dalam Bible disebutkan bahwa banjir Nabi Nuh berlangsung selama 40 hari 40 malam. Sementara dalam Gilgamesh dan Atrahasis disebutkan bahwa banjir berlangsung selama 7 hari 7 malam. Terdapat beberapa perbedaan lain antara teks-teks tersebut, baik dari segi tokoh, sebab terjadinya banjir, hingga kisah berakhirnya banjir. Selain itu, Edward S. Curtis juga mengungkap bahwa legenda banjir besar juga dikenal oleh bangsa Indian yang ada di benua Amerika. Pertanyaan ke-6, apa yang terjadi pada para penghuni kapal setelah banjir berakhir? Diriwayatkan bahwa Nabi Nuh berada di atas kapal selama 6 bulan. Selama 6 bulan tersebut, matahari tidak tampak karena mendung. Setelah 6 bulan berlalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan hujan dan mengeringkan genangan air. Saat itulah Nabi Nuh dan para penghuni kapal melihat pelangi yang menjadi penanda bahwa matahari telah muncul dan badai topan telah berlalu. Para sejarawan juga berbeda pendapat tentang tempat berhentinya kapal Nabi Nuh. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 44, "Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'adan lil qaumiz zalimin." Wa qila bu'adan lil qaumiz zalimin. Dan dikatakan, wahai bumi, minumlah airmu, dan wahai langit, tahanlah. Maka air pun ditutup dan diselesaikanlah perintah tersebut, dan kapal itu berhenti di atas judi. Maka dikatakan, menjauhlah wahai kaum zalim. Judi yang dimaksud masih menjadi bahan perdebatan para sejarawan. Ada yang berpendapat bahwa judi adalah sebuah bukit di Mosul, di wilayah Suriah. Sedangkan seorang peneliti Syria bernama Mukhtar Fauzi An-Ni'al berpendapat bahwa bukit judi yang dimaksud berada di wilayah Kurdistan, Irak, 20 km ke arah utara dari kota Zakhu. Ada beberapa petunjuk yang menunjukkan kebenaran teori ini. Antara lain ialah nama kampung yang ada di dekat bukit tersebut. Di sebelah utara bukit tersebut ada sebuah kampung yang bernama Hashtian, yang berarti 80. Kampung ini diyakini didirikan oleh pengikut Nabi Nuh yang berjumlah 80 orang. Tidak jauh dari bukit tersebut juga terdapat kota Shahar Nuh, yang jika diartikan, Shahar artinya kota, dan Nuh berasal dari nama Nabi Nuh, sehingga memiliki arti kota Nuh. Sedangkan bukit judi yang dimaksud oleh Al-Quran bisa jadi berasal dari kata Kuti atau Kurdi. Kurdi merupakan ras yang kini mendiami sebagian wilayah Irak dan berada di sana sejak ribuan tahun lalu. Ada pula yang berpendapat itu adalah bukit yang berada di Turki, karena terdapat bukit bernama Judi di wilayah Turki di bagian tenggara di pegunungan Ararat di Provinsi Sharnak. Nasruddin, seorang dosen sejarah UIN Ar-Raniri Aceh, mengungkapkan bahwa pada abad ke-20, tepatnya di tahun 1949, Angkatan Udara Amerika Serikat menemukan penampakan yang diduga merupakan kapal Nabi Nuh pada ketinggian 4.600 meter. Lalu pada tahun 1960, Life Magazine memberitakan bahwa pesawat Tentara Nasional Turki menangkap sebuah objek besar yang diduga kapal Nabi Nuh dengan panjang kurang lebih 150 meter. Penemuan terakhir juga terjadi di Gunung Ararat. Peneliti dari Turki dan Cina menemukan sebuah objek purbakala yang terbuat dari kayu.
Diduga objek tersebut ialah kapal Nabi Nuh. Penemuan ini diumumkan secara publik pada tanggal 25 April 2010 oleh Noah's Ark Ministry International atau NAMI. Setelah diteliti, kayu tersebut diduga telah berusia 4.800 tahun. Penemuan sebuah kapal di atas gunung merupakan hal yang aneh. Tidak ada alasan logis lain kecuali ini merupakan kapal Nabi Nuh yang terdampar setelah terjadi banjir besar sebagaimana tercatat dalam Bible dan Al-Quran. Singkat cerita, Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya akhirnya turun dan mereka mendapatkan kehidupan yang baik. Sebagian riwayat mengatakan bahwa Nabi Nuh bersama para pengikutnya membangun sebuah kampung yang bernama Kampung Samanin atau 80. Namun ada pula yang berpendapat bahwa saat banjir melanda terjadi bencana wabah penyakit yang menyebabkan banyak dari penghuni kapal wafat, sehingga yang bertahan hanya Nabi Nuh dan ketiga putranya, Sam, Ham, dan Yafis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shaffat ayat 75-77. Walaqad nadana Nuhun falani'mal mujibun wa najjaynahu wa ahlahu minal qarbil azim wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Dan sungguh Nuh telah memanggil kami dan kami adalah sebaik-baik penjawab, dan telah kami selamatkan ia dan keluarganya dari bencana besar, dan kami jadikan keluarganya sebagai orang-orang yang selamat. Jika kita lihat ayat tersebut, maka kita dapat memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa yang selamat adalah keluarga Nabi Nuh, yaitu ketiga anak beliau yang beriman bersama istri-istri mereka. Diriwayatkan bahwa Nabi Nuh membagi wilayah bumi menjadi tiga untuk ketiga anaknya. Wilayah Jazirah Arab, benua Eropa, Persia dan Irak diberikan kepada Sam. Sam merupakan yang terbaik dari ketiganya dan merupakan anak tertua. Wilayah Afrika dari utara, wilayah pantai hingga ke selatan diberikan kepada Ham, dan wilayah Cina, Turki dan Asia Tenggara diberikan kepada Yafis. Maka dari ketiga anak beliau itulah muncul ras-ras baru. Dari Sam muncul orang-orang Arab, Eropa dan Persia. Dari Ham muncul orang-orang Afrika, dan dari Yafis muncul ras-ras rumpun di Asia. Demikianlah kisah Nabi Nuh. Benarkah demikian? Ada pula yang berpendapat bahwa Sam, Ham, dan Yafis sesungguhnya bukanlah anak kandung dari Nabi Nuh. Maka bisa saja warna kulit mereka berbeda. Lalu bagaimana dengan peradaban kuno yang sudah ada sejak dulu di Mesir, di Irak, atau mungkin di Gunung Padang di Nusantara? Apakah semuanya dihancurkan? Benarkah hanya ada 3 manusia yang selamat saat itu? Apakah benar semua umat manusia berasal dari 3 anak Nabi Nuh tersebut? Benarkah demikian? Demikianlah luasnya ilmu yang tidak mungkin kita kuasai seluruhnya. Dan di atas orang berilmu ada Allah yang maha tahu. Dan katakanlah, Tuhanku, tambahkanlah ilmuku, wa qul rabbi zidni ilma. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.